selamat sore saudaraku, selamat bertemu kembali di tempat ini oleh anugerah Tuhan. Kita kembali belajar saudaraku tentang mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudaraku, kita mau sama-sama baca di Mazmur 34 ayat yang ke-16 dikatakan dan 17, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Amin. Saudaraku, kita belajar menjadi orang-orang benar. Saudaraku, apa arti orang benar? Benar menurut Tuhan, benar menurut ukuran firman Tuhan. Artinya apa? Dia bertobat. Artinya dia sadar dari dosa-dosanya. Berapa banyak orang Kristen sekalipun merasa dirinya benar, saudara. Merasa dirinya tidak salah. Itu dosa yang paling besar, saudara. Saudaraku, orang yang merasa dirinya mampu, orang yang merasa dirinya tidak pernah berdosa. Saudara, Tuhan Yesus sendiri sebagai putra manusia, dia tidak mau disebut sebagai saudaraku guru yang baik. Tuhan bilang tidak ada orang baik, tidak ada orang benar, tidak ada orang yang tidak berdosa kecuali Allah. Saudaraku, Yesus kapasitas saat itu sebagai anak manusia sama seperti saudara dan saya, bisa marah, bisa kecewa, bisa saudaraku sakit hati kalau dihina, tersinggung, itu biasa, saudaraku. Tapi banyak orang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia merasa sudah hebat. Saudaraku, itu orang paling berdosa. Saudara, waktu orang Farisi di dalam bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, di sebelahnya pemungut cukai, orang berdosa. Saudara, si orang Farisi ini berkata, Tuhan, aku tidak sama dengan orang sebelahku ini. Aku membayar persepuluhan. Aku mentaati hukum Taurat. Aku melakukan hukum Taurat. Tidak sama aku dengan dia. Saudaraku, ini fakta. Ini kenyataan, saudaraku. Tetapi orang berdosa, orang Farisi ini, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia menundukkan kepalanya. Dia bahkan berkata, Tuhan, ampuni dosaku. Aku orang yang paling berdosa. Aku orang yang paling jelek. Saudaraku, firman Tuhan katakan, pemungut cukai ini pulang dibenarkan oleh Tuhan. Beda dengan orang Farisi, merasa dirinya benar, tidak diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, tapi kalau orang itu sudah bertobat, kalau saudara sudah bertobat, saudara berubah saat ini, maka dijamin oleh Tuhan, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Bayangkan, saudaraku, kalau kamera yang luar biasa itu ditujukan hanya pada orang-orang yang terkenal top, saudaraku, itu luar biasa. Apalagi mata dari Tuhan. Saudaraku, terbuka semua. Ibrani 4 ayat 13. Semua orang itu telanjang di hadapan Tuhan. Terbuka. Saudaraku, Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang pura-pura, semua tahu. Nyata di hadapan Tuhan. Itu sebabnya nasibnya tidak sama, saudara. Yang sungguh-sungguh setia, hidup benar, mata Tuhan tertuju kepadanya. Dia dibawa masuk dalam sorga, kerajaan sorga. Bukan main, saudaraku. Ini nasib orang yang indah, ya, saudaraku. Dan telinganya tertuju kepada mereka yang minta tolong. Saudaraku,
Abraham waktu di Mesir itu tidak sempat, saudara, dan tidak bisa minta tolong. Mau minta tolong pada siapa? Istrinya Sarah sudah di dalam tangan Firaun, saudaraku. Sebab Abraham sendiri mengakui, ini saudaraku, bukan istriku. Jadi Firaun tidak salah. Sebab itu waktu Tuhan mau menghukum, Firaun juga sempat membela diri. Aku tidak salah Tuhan. Dia bilang saudara. Ya, sekarang aku belum menjamah sedikit pun, saudara. Sebab itu Tuhan bilang, karena itu aku ampuni. Kembalikan cepat. Itu istri seorang nabi, saudara. Tidak ada permintaan tolong, tapi Tuhan turun tangan menolong. Saat ini, saudara, menghadapi virus, saudaraku, corona ini, seluruh dunia seolah-olah hancur, saudara. Orang sombong diturunkan sama Tuhan. Saudara, orang merasa paling kaya bisa jadi paling miskin, saudara. Bisa. 1 Samuel 2 ayat 6-7. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Saudara-saudara, kaya miskin, punya uang gak punya uang, itu cuma masalah kecil, gak ada artinya di dalam hadapan Tuhan. Bahkan dalam 1 Petrus 2:24 dikatakan seperti, saudaraku, seperti daun. Bayangkan, harta yang hebat itu tidak lebih dari daun kering, saudaraku. Ini tidak masuk akal buat manusia. Semua mendambakan ingin jadi paling kaya, ingin jadi paling top, ingin jadi paling hebat, saudara. Berlomba-lomba segala cara. Tapi sekarang Tuhan runtuhkan semua itu. Dan memang Alkitab bilang, nanti satu kali setiap orang pulang, segenggam tangan pun tidak dibawa. Daraku, biarpun Firaun raja kaya raya, tidak bawa apa-apa, saudara. Segenggam tangan pun tidak bisa dibawa sampai kubur selesai. Karena itu, selagi ada kesempatan, hiduplah benar, hiduplah tulus di hadapan Tuhan. Nanti mata Tuhan tertuju, telinga Tuhan tidak peka, saudaraku. Dan dikatakan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Setiap perbuatan jahat satu kali akan mengalami kursi pengadilan Kristus. Saya sudah sampaikan berapa waktu yang lalu, saudara. Tidak ada manusia bisa lolos, satu pun tidak ada. Semua dihakimi, saudara. Bahkan Tuhan itu punya 2 buku. Lain kali saya ceritakan hal ini, saudara. Ada 2 buku perbuatan kita, saudaraku, dicatat semua di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, bicara satu sama lain. Kamu yang takut akan Tuhan, saudaraku, ada kitab yang mencatat orang yang takut akan Tuhan, orang yang berkorban pada Tuhan. Saudaraku, saya terima berkat dari beberapa saudara mengirimkan, saudaraku, lewat lewat tabungan yang sudah disebutkan di dalam, saudaraku, catatan khotbah ini. Saudara, mereka mengirimkan karena kasih. Bahkan ada yang datang ke rumah mengantarkan, saudaraku. Orang pikir buat apa? Orang pikir aku sendiri susah. Tapi orang ini punya iman. Dia yakin dicatat oleh Tuhan. Itu ada penuaian dalam sorga yang kekal. Bukan main. Ini tidak bisa dikerjakan dengan orang biasa, saudara. Tapi dengan Tuhan kita sanggup melakukan semuanya. Karena itu, saudara dikasihi Tuhan, kesempatan pada sore ini, jadilah orang benar, jadilah orang setia, jadilah orang yang taat, jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang murah hati. Kita akan diberkati luar biasa. Saudaraku, tidak ada kebetulan. Kita berdoa, saya doakan saudara yang butuh pertolongan Tuhan saat ini.
Jadi orang benar. Yang sudah berdosa, bertobatlah. Bertobatlah. Mumpung ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini. Berkati Tuhan. Berkati tangan-tangan ini. Ampun, jadikan mereka orang-orang benar. Jadikan mereka orang suci, takut akan Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku. Kesempatan yang lain kita kembali dapat kesempatan. Haleluya, haleluya, amin.